Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mustika Udayanto pada mata pelajaran bisnis digital, ya kan? Untuk elemen digital operation pada materi membuat konten, upload, dan layanan pelanggan. Oke, karena kita bahas tentang bisnis digital, berarti kita bahas tentang bagaimana sih membuat konten dan bagaimana cara uploadnya terkait dengan layanan pelanggan. Mari kita akan bahas materi ini. Pentingnya membuat konten yang berkualitas, ya kan? Jadi konten berkualitas membantu menarik perhatian audiens, ya kan? Membangun kepercayaan dan meningkatkan keterlibatan. Yang pertama, ketika kontennya itu memang edukatif, kontennya bagus, itu kan dapat menarik perhatian dari audiens atau pelanggan. Membangun kepercayaan. Kalau memang informasinya itu memberikan informasi yang jelas, jujur, ya kan, tidak membohongi publik, tidak membohongi audiens, tidak membohongi penonton, tidak membohongi pelanggan, maka di situ akan tercipta kepercayaan, trust ya. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan. Orang nanti kalau misalkan kurang jelas bisa bertanya, di situ ada komentar. Lah, ketika ada komentar, like dan lain sebagainya, itu sebagai bentuk support. Lah, disitulah yang namanya meningkatkan keterlibatan. Selanjutnya menentukan target audiens, mengetahui siapa sih target audiens kalian itu penting untuk menciptakan konten yang relevan dan menarik bagi mereka, kan gitu. Ini di sini kita pakai simbol bahwa orang sedang melihat situ. Nah, kita harus bisa memilah konten kita itu ditujukan untuk siapa, untuk kaum milenial, untuk kaum Gen Z, Gen Alpha, atau Gen Strawberry. Di situ kita harus bisa menyesuaikan bahasanya. Kalau misalkan kita membuat konten untuk milenial dengan menggunakan bahasa-bahasa Gen Strawberry, maka tidak akan mudah dicerna. Maka membuat konten yang relevan sesuai dengan targetnya, kan gitu. Tentu harus menarik bagi mereka. Kalau misalkan bahasanya saja tidak bisa dipahami, maka tidak akan menarik bagi mereka yang menonton, kan gitu. Jenis konten yang populer, ya kan, ada artikel blog, oke. Sebagian orang yang suka membaca ini masih cocok, ya kan. Video bagi orang yang suka nonton, orang yang malas membaca itu biasanya lebih ke ini ya, belajarnya audio visual, kan ya. Setelah itu ada infografis. Sebenarnya infografis itu dari artikel, dari catatan yang digrafikkan. Misalkan dari tahun 2024 tingkat pengangguran sebesar 10.000, ya kan. Di tahun 2025 tingkat pengangguran jadi 9.000. Tapi kalau pakai grafik, ya kan, kita pakai chart, misalkan mau pakai diagram, ya kan. Nah, itu kelihatan 2024 10.000, 2025 8.000. Di atasnya judulnya adalah tingkat pengangguran setiap tahun, kan gitu. Orang dari lihat grafik saja sudah bisa paham maksudnya. Tapi kalau misalkan dalam bentuk teks itu akan dijelaskan atau dijabarkan seperti itu. Pada tahun 2024 tingkat pengangguran, nah itu panjang. Bagi orang yang suka simpel maka pakai infografik. Yang selainnya podcast, ya bisa jadi video. Video itu jenis apa, podcast ini sejenis video, tapi kalau video nih seperti saya ini menjelaskan secara video, tapi ada juga yang suka dengan podcast tanya jawab tapi dalam bentuk video, kan seperti itu. E-book sama seperti artikel blog itu, jadi teks yang bersifat me, apa namanya, memanfaatkan teknologi digital, kan gitu, yang harus memanfaatkan jaringan internet. Tips menulis artikel blog, gunakan judul yang menarik. Ketika mau menulis di website, maka gunakan judul yang menarik. Tapi jangan menipu ya. Di situ boleh kalian apa namanya, membuat judul yang sensasional, misalkan Indonesia menjadi negara terkuat di Asia misalkan. Tapi di akhir judul itu adalah tanda tanya. Ya berarti artinya apa? Benarkah Indonesia menjadi negara yang paling kuat di Asia? Tanda tanya. Tapi kalau misalkan kalian hanya sekedar kalimat positif, ya kan, bukan interrogatif seperti itu. Misalkan Indonesia menjadi negara yang paling kuat di Asia. Ternyata, wah, kata siapa? Negara yang paling kuat di Asia masih Jepang, Tiongkok. Nah, itu nanti akan diprotes. Tapi kalau misalkan tanda tanya, di dalamnya artikelnya itu membahas bahwa
bisa menjadi negara paling kuat asalkan kita bisa memanfaatkan ini, menonjolkan ini dan sebagainya. Nah, itu bagus. Tapi kan di atas adalah judulnya menarik, menarik untuk orang baca kan gitu. Benarkah Indonesia jadi negara yang paling kuat di Asia kan gitu. Tapi padahal di akhir judulnya adalah tanda tanya, dan tanda tanya itulah yang kadang tidak dipahami atau dicermati oleh masing-masing membaca. Sertakan gambar yang relevan ya kan, kalau misalkan ternyata Indonesia itu masih menjadi negara berkembang, ini tingkat penganggurannya lah gitu, kita harus menyertakan data-data yang benar-benar relevan atau fakta, tidak hanya sekedar omon-omon atau data itu dilebih-lebihkan. Jangan, buat konten yang informatif dan berguna. Oke, misalkan di artikelnya itu lebih membahas tentang Indonesia itu bisa menjadi negara maju ketika kita bisa memanfaatkan ini, kita bisa menonjolkan ini, dan tidak ada korupsi dan lain sebagainya. Itu ditulis di situ. Gunakan subjudul dan poin-poin. Nah, jadi di atas ada judul, nanti di bawahnya lagi ada subjudul. Misalkan di level ekonomi, di level sosial, di level politik kan gitu. Di situ harus dibuat subjudul. Jangan semuanya langsung dari judul atas negara Indonesia negara yang paling kuat di Asia, terus di bawahnya itu langsung artikel. Jangan. Misalkan bahas ekonomi ya dikasih subjudul ekonomi. Ini politik ya berarti dikasih subjudul politik. Di situ orang kan lebih memahami. Oh, ini yang bahas tentang ekonomi. Oh, ini yang bahas tentang politik. Seperti itu. Di penjualan pun sama. Misalkan saya punya saya bisnis di makanan beku, maka saya harus beri judul subjudul misalkan, oh ini untuk sosis, oh ini untuk pentol, oh ini untuk nugget dan lain sebagainya. Itu harus saya sertakan subjudul supaya orang-orang paham, oh ini produk-produknya sosis, oh ini produk-produknya nugget, seperti itu. Selanjutnya, membuat video yang menarik. Oke. Rencanakan skrip. Jadi ketika membuat konten secara video ya, itu jangan lupa membuat storyboard dulu. Storyboard itu penting. Meskipun nanti dalam realisasinya tidak sama persis dengan storyboard. Tapi dengan adanya storyboard, kita lebih gampang dalam membuat video itu. Misalkan detik sekian sampai detik sekian. Itu shootnya bagaimana, narasinya mau bagaimana, itu harus direncanakan. Namanya kalau misalkan dalam dunia konten kreator disebut sebagai storyboard, ceritanya nantinya seperti itu. Sekian. Jadi nanti untuk shootnya itu lebih cepat. Kalau misalkan kita itu konsepnya waktu shoot video ya nggak jadi-jadi video. Tapi kalau ada storyboardnya, detik sekian sampai detik sekian, shootnya bagaimana, narasinya atau ngomongnya bagaimana, nah itu yang bagus. Gunakan pencahayaan yang baik pasti. Kalau misalkan memang bisa alami di outdoor atau luar ruangan, ya sudah shootnya di situ. Tapi kalau misalkan di luar ruangan itu tidak memungkinkan karena nanti bising dan lain sebagainya ya kan, boleh di dalam ruangan tapi cahayanya yang cukup, jangan sampai nanti cahayanya gelap. Gunakan audio yang jernih. Kalau misalkan memang nanti audionya itu kurang kencang, misalkan saya suaranya itu kecil, nah berarti harus bisa memanfaatkan perangkat. Misalkan saya seperti membuat video ini kan menggunakan mikrofon ini. Nah ini untuk mempermudah. Jadi meskipun jarak dari kamera yang digunakan itu untuk shoot itu jauh, tapi suaranya tetap jernih atau suaranya tetap jelas karena saya menggunakan mikrofon. Sertakan call to action. Kalau misalkan memang untuk video edukatif pembelajaran untuk mendapatkan ini caranya bagaimana. Terus kalau misalkan jualan, kalau misalkan mau tanyanya kemana kan gitu. Jangan sampai di situ nggak ada call to actionnya. Loh ini kalau mau pesen gimana, mau tanya-tanya di mana, itu yang harusnya disertakan dalam membuat video itu. Selanjutnya, menggunakan media sosial untuk upload konten ya. Yang paling gampang atau paling mudah sekarang adalah media sosial ya kan, bisa menggunakan Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan lain sebagainya, atau sekarang X, berubah Twitter menjadi X ya. Pilih platform yang sesuai dengan audiens Anda atau audiens kalian dan unggah konten secara konsisten. Tergantung produknya apa. Kalau misalkan kita mau jualan, kalau misalkan memang tujuannya itu adalah orang-orang gen milenial atau sebelumnya, sebelum milenial, dan di situ banyak orang yang menggunakan Facebook, maka kita membuat kontennya untuk Facebook. Tapi kalau misalkan itu Gen Z atau Gen Alpha ya kan yang sering menggunakan TikTok,
maka kita juga menggunakan TikTok. Jangan kita uploadnya di Facebook, nggak akan ada yang nonton, nggak akan ada yang paham dengan bahasanya, kan seperti itu. Jadi sesuaikan konten, unggahan konten itu dengan produk kita apa atau konten kita itu untuk siapa, itu yang harus jelas. Jadi memilih kontennya atau memilih platformnya itu memang tepat tepat sasaran. Platform media sosial yang populer, oke. TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, ya kan. LinkedIn ini sebenarnya yang 1 sampai 6 mungkin yang kurang paham bagi serta didik atau murid-murid atau bahkan seseorang yang baru bergabung di bisnis digital. LinkedIn itu apa sih? Jadi LinkedIn itu juga sebenarnya media sosial, sama seperti Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Dulu dia untuk media komunikasi, tapi dimanfaatkan untuk proses bisnis juga, dan dia jangkauannya lebih luas, bisa apa namanya dengan CEO perusahaan besar, ya kan, tingkatnya tidak hanya nasional, jaringannya tidak hanya nasional, bisa internasional. Saya punya LinkedIn dan kebanyakan yang apa namanya koneksi-koneksi saya itu ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika, sesuai dengan kebutuhan saya. Misalkan saya terapkan di LinkedIn saya, profil saya itu adalah technician atau teknisi komputer, maka yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan digital, yang berhubungan dengan komputer, itu akan muncul ke lini masa saya atau beranda saya. Makanya di situ jangkauannya lebih internasional, jangkauannya lebih luas. Strategi upload konten. Jadi kalau misalkan dulu digital branding, itu ada namanya manajemen publikasi konten. Konsistensi adalah kunci. Yang paling pertama adalah konsistensi. Kalau memang saya selalu satu hari upload satu konten, ya harus konsisten. Satu konten terus satu hari. Tapi kalau misalkan nggak konsisten, sekarang upload, besoknya tidak, besoknya lagi tidak, besoknya upload, itu namanya nggak konsisten. Ketika kalian mau dianggap ada atau eksis di dalam dunia bisnis digital, maka kalian harus rutin, namanya konsisten. Satu hari satu konten, yes, terus konsisten. Misalkan upload kontennya jam berapa, jam 4 sore, ya sudah upload konten setiap jam itu. Molor-molornya misalkan jam 5 atau molor-molornya sampai jam 7 malam. Nah, itu harus konsisten terus seperti itu. Jangan sampai hari ini upload, besoknya nggak upload. Itu namanya nggak konsisten. Analisis waktu terbaik untuk posting. Contoh, di kontak saya kebanyakan orangnya pekerja semuanya. Ketika saya membuat postingan untuk jualan itu, saya postingnya kapan? Postingnya saya jam 4 sampai jam 7 sore, karena di situ orang sudah istirahat, pulang kerja dan lain sebagainya, ya kan? Baru nanti orang itu nyantai pegang HP. Oh, ini ada konten dari Pak Tiko. Apa ini? Oh, jualannya. Oh, ini ada updatean barang terbarunya. Lah, di situ orang kan lebih konten saya akan lebih potensial atau lebih tinggi untuk ditonton. Potensi untuk ditonton atau kesempatan untuk ditonton lebih tinggi daripada saya uploadnya jam 7 pagi, ya kan. Otomatis konten saya itu sudah di paling bawah. Kemungkinan untuk ditonton itu kecil kan gitu. Maka harusnya analisis waktu terbaik untuk posting. Gunakan hashtag yang relevan, algoritma, ya kan. Jadi manfaatkan algoritma yang sesuai dengan yang hari itu. Misalkan hari ini akan ada pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia melawan Thailand misalkan, maka hashtag yang ramai adalah timnas. Meskipun kita tidak membuat konten yang berhubungan dengan sepak bola ataupun olahraga, tapi karena itu yang sedang trending, boleh ditambahkan sedikit satu hashtag itu yang memungkinkan untuk apa namanya, konten itu trending. Nah, itu. Jadi yang tidak relevan, kalau misalnya paling tidak satu saja, jangan banyak-banyak. Semakin banyak hashtag itu juga nggak efektif juga, nggak memungkinkan untuk trending. Selanjutnya, interaksi dengan pengikut. Kalau ada yang komentar, tolong dijawab. Di sana dia merasa dihargai, oh saya dianggap. Tapi kalau misalkan ada yang komentar, kalian biarkan, baik itu komentarnya positif atau negatif, harus ditanggapi. Terima kasih atas masukannya, terima kasih atas apresiasinya, itu harus dibalas. Jadi gitu cara menghargai audiens atau pelanggan kalau kita ngomong dalam bisnis, ya. Memantau dan menganalisis kinerja konten. Gunakan alat analitik untuk memantau kinerja konten dan buat penyesuaian berdasarkan data yang Anda kumpulkan. Jadi kalau misalkan kita sudah upload konten, itu kita lihat, oh hari ini penontonnya sekian, oh hari ini apa namanya komentarnya sekian, yang komen sekian, yang like sekian.
besoknya lagi kita cek, besoknya lagi kita cek. Dalam 3 hari ada perbedaan nggak? Kalau misalkan ada perbedaan, penurunan, ya kan? Berarti kesalahannya di mana? Kalau misalkan ada peningkatan, berarti yang harus ditingkatkan yang mana lagi kan gitu? Ada perbedaan nggak? Kalau misalkan masih sama, gimana supaya meng-up atau bisa meningkatkan konten kita itu sebagai apa namanya? Membangun kehadiran online, bisa apa namanya? Menimbulkan interaksi audiens terhadap kita. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi jangan sekedar bikin konten, upload tanpa dianalisis. Harus dianalisis. Sekarang bagaimana, besok bagaimana, kemarin bagaimana. Itu harus dianalisis terus supaya sebagai wujud perbaikan, ya kan gitu. Terus pentingnya layanan pelanggan. Layanan pelanggan yang baik membantu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka. Makanya dalam bisnis itu yang paling penting sebenarnya itu adalah layanan after sales atau layanan purna jual, layanan setelah penjualan. Itu penting. Kalau orang itu kecewa karena produk kita bermasalah dan kita mengabaikannya, orang akan memberikan kampanye negatif atau kampanye hitam, black campaign kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Jangan beli di sana. Tapi kalau misalkan ada orang kecewa, kita selalu utamakan minta maaf, ya kan? Kita bertanggung jawab atas kecacatan produk tersebut, bisa dikembalikan, nanti kita ganti produknya. Nah, ketika kita bisa kasih pemahaman seperti itu, orang akan percaya, beli di sana aja, layanannya bagus, meskipun kita beli nanti ada permasalahan, itu pasti dilayani, tidak diabaikan. Gitu kita membuat pelanggan itu merasa dihargai, gitu kan. Selanjutnya, ya kan, strategi layanan pelanggan yang paling penting adalah responnya cepat, pendekatan proaktif, personalisasi interaksi, tanggapan yang ramah dan profesional. Kalau misalkan ada permasalahan, kita harus cepat. Jangan sampai misalkan sederhana saja, ada pertanyaan terkait dengan stoknya ready nggak? Jangan sampai pesannya jam 7 dibalasnya jam 4, jam 7 pagi dibalasnya jam 4 sore. Jangan. Nanti orang itu akan pindah ke toko yang lain. Kan seperti itu. Pendekatan proaktif. Jadi kita harus benar-benar menghargai. Oh iya, kakaknya butuh berapa? Kakaknya mau dikirim lewat apa? Kakaknya bener mau produk ini saja, nggak mau nambah ini. Ini lagi ada promo dan sebagainya. Jadi personalisasi interaksi gitu. Tanggapan yang ramah dan profesional, ya kan? Meskipun hanya tanya-tanya saja, kita jawab saja dengan ramah dan profesional tanpa menyinggung perasaan orang lain, kan seperti itu. Jangan bilang, hanya tanya-tanya aja nggak beli-beli. Jangan seperti itu. Karena pembeli adalah raja. Kita harus layani itu. Menggunakan teknologi layanan pelanggan, live chat, chatbot, sistem ticketing, dan customer relationship management. Yang pertama kita live streaming selling, ya kan. Bahasanya itu adalah agresif customer service. Memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara agresif, ya kan. Maka di situ ada live chat, tanya-tanya di situ pasti nanti dia jawab, ya kan. Selanjutnya ada chatbot, misalkan stok ini ready nggak, setiap ada orang tanya pasti langsung dijawab stok ready selama masih ada di katalog. Kalau misalkan sudah tidak ada di katalog berarti sudah habis. Itu kan chatbot. Oh, berarti kalau masih ada ya wes check out aja, meskipun itu yang membalas adalah robot. Tapi penting, pokoknya yang penting adalah kalian harus bisa atur juga di katalog itu. Kalau memang benar-benar habis ya sudah, berarti nggak bisa dipesan, di katalognya tidak muncul. Selama ada di katalog berarti muncul. Lah, untuk memperkuat atau membuat komplement transaction, ya kan, transaksi pelengkap, maka nanti boleh ditanggapi dengan orangnya gitu loh. Oke kakak butuh produk yang apa? Nggak mau sekalian nambah yang ini, mumpung ada promo lah itu. Tapi kalau yang awal tadi, selama masih ada di katalog berarti ready. Itu yang membalas robot. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Contoh di WhatsApp bisnis itu bisa diaktifkan seperti itu. Selamat datang di Atistur misalkan. Silakan tanya-tanya keperluan apa saja terkait dengan produk kami misalkan. Sistem tiketing boleh seperti kita menggunakan voucher. Ketika belanja 5 kali nanti dapat voucher gratis belanja atau bagaimana, itu salah satu sistem tiketing. Setelah itu CRM atau Customer Relationship Management. Kita harus punya manajemen untuk melayani pelanggan. Kalau misalkan ada permasalahan ini, langkah-langkahnya bagaimana yang harus ditempuh, kan gitu.
Itu harus kita susun manajemennya itu. Selanjutnya, menerima dan mengelola feedback pelanggan. Feedback pelanggan adalah sumber informasi yang berharga untuk meningkatkan produk dan layanan. Jadi ketika ada kritik, ada saran, ada masukan, kita harus terima. Oh, itu sebagai bentuk atau wujud bahwa pelanggan atau audiens itu peduli dengan kita. Jadi jangan sampai ketika ada kritik kita nggak bisa nerima. Kalau misalkan masukan saja bisa kita terima, jangan. Kritik pun itu berarti di situ kita ada kelemahan yang harus kita perbaiki, kan seperti itu harusnya. Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan penting untuk terus berinteraksi dan menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan untuk membangun hubungan yang kuat dan tahan lama. Yang paling penting adalah jaga kepercayaan, jangan sampai membuat pelanggan atau audiens kita itu kecewa. Sekali saja kalian membuat kecewa pada pelanggan, itu akan berdampak pada hubungan yang nantinya bisa membuat kampanye hitam atau bisa memberikan kampanye negatif terhadap pelanggan-pelanggan yang lain atau orang-orang yang lain. Kesimpulannya adalah membuat konten yang berkualitas dan mengunggahnya secara efektif serta dengan menyediakan layanan pelanggan yang luar biasa merupakan kunci untuk kesuksesan bisnis. Terus belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan audiens dan pelanggan untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi kita itu harus bisa mengikuti perkembangan digital, perkembangan teknologi digital, dan juga kita harus menjaga hubungan yang positif, bangun terus kepercayaan terhadap pelanggan atau audiens tersebut. Oke, sepertinya sampai sini dulu untuk materi buat konten dan upload tentang layanan pelanggan. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.